Hello guys, sekarang kita bakal menampilkan gameplay dari game buatan kita melalui HTML JavaScript Canvas. Apa dulu nama gamenya? Nama game kita itu adalah Bomber Escape. Sekarang saya bakal menjelaskan kalau game ini itu berdasarkan tema dari Bomberman. Tapi di game kita ini ceritanya si Bomberman itu terperangkap di dimensional lain, di mana dia diperangkapkan di maze dan kekuatan dia semuanya hilang. Jadi dia gak bisa mengeluarkan bom seperti game-game kita yang bisa meledakkan dinding apa-apa. Nah, kalau misalnya sekarang kita hanya berpikir bagaimana cara kita jalan keluar dari maze yang paling rumit. Oke. Sekarang Ando. Ya, jadi sekilas sih kita ini baru belajar, benar-benar baru belajar cara ngebuat game ini, dan kita baru nerapin pertama kali. Jadinya kita juga sebenarnya kata belakangnya nggak ada bom itu karena kita coba dulu lah yang simpel. Kita coba dulu karena membuat labirinnya itu sendiri saja sudah rumit. Jadi di sini kita nggak pakai picture. Kalau udah kita scan, kalau udah kita buat si Bomberman-nya nabrak tembok dari picture itu enggak, tapi kita ngebuat sendiri, kita belajar sendiri, kita research sendiri cara ngebuat labirinnya gimana, dan kita terapin algoritmanya. Oke, karena ini game, meskipun dibilang kalau kalian lihat itu dibilang game basic, memang game basic, tapi kalau kalian sudah melihat pembuatan kodenya itu sudah rumit sekali, apalagi dengan maze-nya itu ya. Itu benar-benar banyak banget matematikanya. Sesuatu deh. Kalau misalnya kita tambahin game kayak power abilities gitu, itu mungkin membutuhkan. Untuk kita kayaknya masih ya karena kita juga kalau belajar semester 1, jadi kita masih belajar membuat simple basic game. Nah, dan sekarang kita mau langsung aja nih, nggak usah basa-basi aja, kita mau langsung tunjukin langsung gamenya. Kita buka yuk kodenya, kode kita live preview biar kita bisa mainin gamenya. Nah, tunggu sebentar ya. Ini by the way, kalau kalian mau buka nanti harus dibuka di Mozilla. Karena kalau di Chrome itu entah kenapa memang belum bisa work gitu kalau misalnya buat game. Di beberapa laptop nggak tahu kenapa nggak bisa work kalau nggak di situ, dan ini kebetulan bisa work. Soalnya saya live preview dari aplikasi kami. Jadinya kita pakai localhost, tapi kadang-kadang kalau kita punya pakai library eksternal P5. Dan kalau kita buka langsung filenya ke Chrome, dia nggak mau nerima dan ada error. Jadinya ini kita pakai localhost di sini. Kita nggak buka game yang langsung. Dan jadi kalau kita mau buka langsung dari filenya, bukanya harus dari Mozilla. Nah iya. Oke, langsung play aja udah ya. Iya, dan ini sebelum play, Dik, ini ada peringatan nih untuk kita semua. Oh iya, belum gue baca. Iya, mau bacain dulu. Oke. Bisa di sini bisa. Jadi klik space di game. Input maze lebar dan panjangnya sih ya? Iya, input panjang dan lebarnya, tapi pengaliannya aja. Kayak pengalinya aja. Misal defaultnya itu 400 kali 400, berarti panjangnya 400, lebar 400. Kalau dikali 3 jadi 1200 kali 1200, dan itu maze-nya akan generate dan lebih rumit. Soalnya kalau 400 masih mudah ya, Do ya. Iya, jadi ini tuh ukuran biasa dari maze kita adalah 400 kali 400. Nanti kita klik tombol play di sini, kita bakal ditanya nih. Ya, kita klik tombol play. Nah, kita langsung ditanya nih. Ini sama kayak yang tadi kita klik tombol space. Kita masukin pengali dari angka default itu. Jadi kalau 400 kali 400, kita kali 1 dulu ya, mungkin di pertama. Berarti kita ke generate labirin yang ukurannya 400 kali 400. Kalau 2 berarti 800 kali 400. Dan itu pasti bakal jadi lebih ribet kalian mainnya. Oke. Nah, ini loading untuk ngeload 400 kali 400. Ya, dan ngeload pertama loading yang ini tuh untuk ngeload suara-suara yang akan kita gunakan di game ini, kayak background music ataupun semuanya lah. Ya, ini emang membutuhkan waktu lama karena sekarang ini kita nunggu loading dari maze-nya. Oh, cepat ya, karena ini baru 400. Kalau misalnya kalian pakai 3 kali atau 4 kali, itu loadingnya bakal butuh waktu lama buat jalan ininya. Ayo, kita langsung coba aja. Kalau kita klik arrow, bakal muncul Bomberman-nya. Saya yang pilih ya, mainin deh. Mana nih? Oh, space. Oke, lupa. Oke. Enggak, bukan space sih. Tadi belum keklik. Oh, belum keklik. Pantas saja. Oke.
Ya, ini kayak biasa lah. Kita maze yang standar level 3 kan gimana sih? Kalau kesini juga ada jalan, karena kita cari jalan kanan, kiri, kanan, kanan. Jadi kita harus ke sini Ke nih. sini, pojok, Pojok kanan bawah ya, Bu ya. Pojok Kanan kanan bawah. Nah, Selalu start mulai dari pojok kiri atas. atas. Kita harus selesai di pojok kanan bawah. Coba Dik cari jalan ke situ. Siap. Selalu inilah bisa lah kalau gini mah. Ya, dan sebentar lagi mungkin kita akan nyampe. Soalnya ini kita masih ya bisa dibilang level 1 tuh level 1 kali ya. 1 lah. Kali 1 itu masih mudah. Nah, kalau sudah sampai di tempat yang menuju tempat terakhir dan kita menuju tempat akhir, animasinya bakal berhenti di situ dan bakal ada pop up yang mengatakan you reach the finish. Call klik space. Nah, kalau kita klik space bakal muncul pop up yang pertama. Maksudnya supaya kita ganti maze. Nah, kalau kita klik space, nah muncul lagi pilihan yang tadi. Gimana, kita level berapa, Dok? 3 aja kali. Mau coba langsung level 3 ya. Dan kita lihat nih, entah maze-nya bakal lebih gede ya. Lebih rumit dan loadingnya pun akan sedikit lama. Karena regenerate map-nya. Iya. Jadi maze kita itu random ya. Iya. Pas kita klik angka 1 misalnya, maze yang 400 x 400 kita ganti lagi 400 x 400. Udah ganti lagi mapnya. Nanti kita akan kasih tunjuk algoritma. Jadi ini, Dok, maze-nya itu tuh pakai algoritma ya kalau nggak salah ya? Iya, pakai algoritma. Iya, kita belajar semester 2 harusnya ya. Nah, cuman kita pelajari dikit-dikit lah. Iya, belajar. Ada banyak tutorial untungnya. Di YouTube juga banyak. Ya, tunggu sebentar ya. Sabar ya, lama. Dan ini kita kecilin dulu deh biar bisa kelihatan semua. Nah, layarnya kita kecilin. Ya, emang sedikit menunggu lama ya, Dok. Ya. Dan kita langsung balik lagi. Tadi kepencet, sorry. Tadi kita udah skip dulu jadi lebih cepat, dari di pause bentar recordingnya. Biar cepat kalian gak nunggu lama. Dan ini kita udah mulai ya. Base level berapa tadi, Dik? Base level 3. Iya, base level 3. 400 kali 3. 1200 pixel. Kali 1200 juga. Oke, sekarang kita coba. Oh, kecil ya. Akan memainkan sekarang Ando. Oke. Ini kecil soalnya tadi saya di zoom out. Nah, kalau tadi ukuran defaultnya segitu. Soalnya ini gede sih. Jadinya pusing kalau kita nggak lihat semuanya ya. Mending kita kecilin. Nah, gitu aja. Oke, sekarang ini rumit sekali. Ini harus mungkin bagi kita ini mungkin nggak terlalu susah ya. Tapi kalau misalnya mungkin kan game-game berbasis maze gini kan dibutuhkan kayak, maksudnya kalau susah itu bagi kayak anak-anak, kalau nggak salah anak-anak kecil ya, berumur 5. Mungkin bagi yang mereka ini terasa rumit karena ya emang game ini berbasis, sebenarnya ini buat semua umur. Tapi kalau misalnya untuk mengasah otak, sebenarnya game ini bisa buat bisa buat mengasah otak buat semuanya lah. Ini game klasik maze kita membuatnya. Dan sekarang kita harus ke sini. Dan ya cukup gampang juga sih sebenarnya. Ya mungkin untuk beberapa, nggak semua ya, untuk kita ya gampang lah. Umuran 15-16 bisa lah. Mungkin bagian kecil kan, aduh ini ribet pusing, ini pusing panjang. Ya gitu doang sih. Tinggal ikutin aja dan kita udah hampir sama. Harus naik ke atas lagi. Panjang. Panjang banget. Iya. Oke, dikit lagi dan Dok. Iya. Just nyampe. Nah, ini ya tandanya kalau kita udah selesai ya bakal keluar ini ya, seperti saya bilang tadi. Pojok kanan bawah bakal keluar pop up. You reach the finish, click space. Jadi ya overall cuma gini doang sih gameplay kita. Tapi kalau kalian lihat kodenya mungkin nanti kita jelasin habis ini, kita jelaskan. Udahlah. Dan mungkin kita mau coba ya generate maze lagi mungkin. Level berapa? Mau coba level berapa? Mungkin kita ngelihat aja kali ya. Lihat aja paling, kalau mainnya ya teman-teman udah pada tahu lah. Udah ngeliat kan tadi kita mainnya gimana. Nah, kita lihat. Level berapa, Dok? Maze 5 lah. Tadi kan 3, sekarang naik 2. Level 5 berarti 400 kali 5. 2000 kali 2000. Dan ini loadingnya bakal lama tapi banget. Tenang, kita skip. Iya, kita skip dulu ya. Oke. Kita tunggu dulu sampai ini loading selesai, kita skip. Oke, kita percepat ini. Jadi kita
balik lagi udah selesai di skipnya Ya, dan ini udah terlalu lama. ya lama ya, sangat lama banget karena ini wajah ukurannya berapa tadi? Level 5? Level 5 berarti 5 kali 400 2000 ya. 2000 kali 2000 kali 2000 jadi hampir ini mau laptop. Laptop sebenarnya udah laptop sih, cuma ini kan di zoom out aja. Kalau di default bisa tuh default. Banyak banget. Banyak banget ya. Dan kita harus ke ujung pojok sini. Pojok kanan lagi. Oke, kita kecilin lagi dulu. Sekarang yang bakal mainin sekarang. Main kita nggak mainin full ya, yang penting kan. Ya, yang penting kalian udah tahu cara mainnya. Kita ngobrol-ngobrol dikit lagi game kita gimana. Iya, dan kita emang harus pasin segini. Dan ini emang kalau kalian ininya nggak kelihatan semua, masih bisa di scroll gini. Kalau kalian, kita kan pakai tombol panah. Nah, karena kita pakai tombol panah, pas kita bisa scroll ke bawah, kita pencet panah, dia jalan ke bawah, ini juga ikut scroll ke bawah. Ya, jadi kalian nggak perlu scroll, misal bingung ini gimana nih, kok scroll bawah nggak perlu, soalnya bakal otomatis ke bawah. Ya, tapi ya kalian kecilin aja sih biar enak. Biar lebih enak. Nah, kecilin nah. Nah, ini kebetulan karena ini melebihi ukurannya, iya nggak ada susah sih ya. Susah. Ya, ada usaha dikit lah, scroll ya, scroll dikit lah. Nah, seperti ini jadinya. Sama dan lebih susah pastinya. Kalian harus mikirnya gimana kalian harus ke pojok kanan sini. Tapi kalau misalnya misalnya kalau misalnya di waktu mah kita bisa lah. Iya. Cuman karena ini waktu videonya terlalu lama kali. Dan seperti itulah cara bermain game kita. Jadinya simple aja. Ini seperti ini kan level 5. Dan tadi loadingnya juga cukup lama karena kita harus menunggu ini dibuat dulu maze-nya, harus 2000 kali 2000 pixel, jadi cukup lama. Jadi emang kalian harus sabar proses. Pasti setiap game itu ada loadingnya lah. Gak mungkin nggak ada. Maklumi ya, kita baru awal-awal di sini, jadinya ya nggak secepat game-game sekarang. Nah, jadi itu aja mungkin yang mau kita tunjukin ya. Ditutup dulu ya buat dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian codingnya. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan kode game yang tadi kita mainin. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kode yang bisa menampilkan tayangan seperti ini. Ini bisa dibilang menu game. Nah, pertama itu dot button. Saya akan menjelaskan simpel aja, agak ribet-ribet. Saya akan menjelaskan. Jadi ini ada dot button. Dot button ini seluruh button dari atas sampai bawah sini itu tuh nyambungnya ke ini class button. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Saya jelasin lebih biar kalian ngerti. Jadi di dot button yang satu ini kalian mengubah tampilan play buttonnya dari teks, kotak warnanya, margin right, padding, font style, everything semua di sini. Dan kalau kalian ingin menambah penampilannya biar ada ya kayak blip hitam seperti ini, kalian memakai button hover sama button active. Dan jangan lupa dot box-nya. Oke. Dan sekarang ke body background yang seperti ini. Kalau ini bisa dibilang termasuk mudah. Kalian hanya mendrag picture-nya di tempat file game kalian nih 2.png dan kalian declare, bisa bilang kayak seperti memerintah agar nih background 2.png ini tampil. Jadi biar lebih menarik. Oke. Nah, dan buat audio biar audionya langsung autoplay, kalian tinggal pakai audio autoplay loop. Dan ini Bomberman song. Jadi lagu Bomberman-nya dan file lagu Bomberman-nya ada di sini. Jadi kalian bisa seperti ada suara dalam menunya biar lebih menarik. Oke, dan oh iya, jangan lupa ini H3 class box ini menampilkan kata-kata seperti yang di sini. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan mainnya. Dan kita akan ke
P5 main yang akan jelaskan. Oke. Saya tunda dulu bentar. Ya, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang P5 main.html. Tadi kan kita sudah ke mana sih yang menu ya? Oh ini, maaf, yang ini. Jadi ini kan saya buat menunya aja, dan saya ada yang lupa menjelaskan. Jadi saya memakai jadi pas di klik play, kita pindahnya ke p5 main.html. Nih. Jadi pas saya klik play, pindah ke p5 main.html. Saya akan menjelaskan p5 main.html. Nah, simpel aja, nggak terlalu ribet. Jadi di p5 main.html itu bakal menjalankan semua script yang ada di game. Jadi jadi bakal merun game yang Bomberman yang tadi kita mainin tadi. Ya udah, oke, itu saja penjelasan dari saya di menunya dan di main sama p5 main.html. Dan selanjutnya beberapa kode akan dijelaskan oleh Andre Leonardo. Oke guys, dan sekarang setelah kalian dijelasin sih, bukan diajarin, dia jelasin secara singkat cara membuat main menunya, gimana prosesnya tadi di index.html, di mana dia ada button dan dia akan ke button ini akan nge-redirect hyperlink ke p5 main HTML. p5 main HTML ini isinya adalah script library eksternal yang saya pakai dan script utama game kita yang di body. Nah, kenapa saya pakai p5 play, p5 dan p5 sound? Karena library eksternal ini sangat membantu saya, dimana animasi yang tadinya kalian butuh sintaks yang begitu banyak, saya cukup bikin di sini. Contohnya, saya dengan p5 play, saya bisa create sprite apa ukuran yang mau saya buat, saya load animationnya, yang pokoknya file dengan nama yang sama dan tinggal angkanya yang beda, itu akan jadi load satu animasi, semuanya akan jadi satu animasi. Jadi saya sebenarnya punya bomb top 1, bomb top 2, bomb top 3. Di sini kita bisa preview gambarnya, dia ngadep ke belakang, Bomberman yang ngadep ke belakang. Bomb top 3, kenapa nggak mau review? Nah, bomb top 3 dia akan jalan kaki kanan. Tadi kalau bomb top 2 dia akan jalan kaki kiri, dan ini udah otomatis selama nama filenya sama dan ada angka di belakang, itu akan langsung otomatis. Dan ini ada right, bottom, left, dan setelah di load ini kita disimpan di satu fungsi. Kalau kita akan keluarkan itu di fungsi yang akan rekursif di draw. Contohnya ini akan saya assign di pergerakan nanti, di animation. Dengan animation ini akan di assign cara menggerakkannya. Tadi karena saya udah assign ini load animation top misalnya di variable p-top, saya tinggal panggil animation, variabelnya apa, posisinya di mana. Nah, ini sebenarnya masuk ke penjelasan cara gerak karakter. Ini sajinya animation ini akan masuk ke bagian penjelasan cara gerak karakter. Jadi setelah dia nggak cuma gerak-gerak animasi gitu-gitu aja kayak gambar GIF, tapi dia akan benar-benar gerak ke atas. Kalau kita pencet arrow atas, dia akan ke atas, bawah ke bawah, dan seterusnya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sam. Ini salah satu penerapan P5. Ada juga load sound. Load sound ini akan seperti load animation, load sound akan nge-install musik ataupun apapun itu, dan dia akan di-reload. Di pertama-tama kita masuk ke script ini, ke script game kita. Jadi kalau kita lihat tadi ada loading screen putih, ada tulisan loading hitam, nah itu sebenarnya fungsi preload ini. Nah, ini fungsi preload ini khusus dari P5. Kalau di JavaScript biasa kita preload ya biasa-biasa aja, tapi kalau preload di P5 ini langsung default dari libraries dia. Itu khusus untuk ngeload berbagai macam elemen yang kita ingin keluarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian gimana cara ngebuat maze yang random. Setiap kita refresh akan random. Jadi maze generation algorithm saya akan terapkan. Jadi di sini diterapkan di tim kita adalah metode default search maze generation algorithm recursive backtracker, yang artinya cara membuat maze yang random dengan metode recursive. Itu berarti kita akan manggil terus-terusan. Backtracker berarti dia akan ngecek apa sih yang udah dia jalanin, kayak kita lagi jalan 5 langkah ke depan, nah dia akan ngecek ke belakang lagi 5 langkah ke belakang, apa sih ada apa di 5 langkah ke belakang, seperti itu. Nah, ini adalah pseudocode yang saya gunakan untuk membuat
algoritma pembuatan maze. Jadi semuanya sebenarnya ada di sini. Yang nggak ada di sini cuma sebelum nomor satu ini, yaitu tentunya membuat kanvas. Kanvasnya itu sendiri kita akan buat grid. Grid seperti gimana cara grid? Ya, grid itu seperti ini teman-teman. Nah, kita buat kanvas ukurannya 400 x 400 yang saya pakai di sini default. Dan kita akan buat kanvas itu mempunyai sel-sel seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3 ya seperti ini. Saya buat sel satu ukuran sel ini adalah 40 dan width dan height-nya adalah 400. Jadi 400 bagi 40, kolomnya ada 10, row-nya ada 10. Jadi total ada 100 apa itu namanya sel, 100 sel. Jadi saya membuat itu, ini kodenya di main.js saya. Saya di sini membuat kanvas dengan P5 juga. Jadi P5 menyediakan P5 ini library untuk kanvas. Kanvas ini dia punya create kanvas. Di sini width dari kanvas itu beserta height dari kanvas itu. Width-nya saya dan height-nya saya declare 400, saya assign variabelnya. Dan width dari ukuran dari sel itu W, saya declare variabelnya 40. Dan kolom dan row-nya saya udah assign di sini di setup 400 bagi 40 width bagi W. Saya floorkan supaya bulat hasilnya. Saya jaga aman. Nah, di sini kenapa saya mesh width-nya saya kalikan dengan input? Nah, input ini adalah prompt. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan sendiri mau dikali berapa sih ukuran dari default 400. Jadi 400 kayak kita ketik 2 di prompt, maka nanti dia akan nge-generate mesh ukuran 800 kali 800, 400 kali 2, 400 kali 2. Nah, seperti itu untuk ngebuat grid-nya. Dan di grid-nya ini sendiri saya akan main.js ini akan terhubung dengan sales.js seperti yang di P5 ini ada main.js, sales.js, bomber.js. Saya pisah supaya rapi. Nah, di cell ini sebenarnya cara gimana sih ngebuat cell grid itu? Kita akan assign variabel I dan J. J itu row, alias baris, I itu column. Dan saya akan membuat ada walls-nya dan ini mungkin akan saya jelaskan di sudut code-nya dulu. Yang penting kalian tahu kalau di sini itu fungsi main itu fungsi panggil, fungsi loading aspek-aspek yang kita butuhkan. Fungsi draw ini fungsi manggil secara terus-terusan supaya ke-update terus-terusan. Dan by the way ini yang di komen adalah loading screen, nanti akan dijelaskan teman saya. Dan di sini ada di fungsi draw akan ada berbagai macam fungsi-fungsi yang harus kita panggil terus-terusan supaya game ini berjalan. Ada fungsi index. Nah, index ini jadi kalau teman-teman lihat grid tadi tentunya kalau teman-teman sudah nggak asing di program, di bahasa programming, pasti kalau kita ngebuat kayak gini kita buat array 2 dimensi. Tapi di sini saya terapkan gimana sih cara ngebuat array 2 dimensi dengan menggunakan hanya array 1 dimensi. Saya punya array 1 dimensi grid. Cara membuat grid ini saya pakai array 1 dimensi. Nah, dalam index array itu saya pakai rumus ajaib. Kalau kata tutorial yang saya baca, rumus ajaibnya itu adalah di fungsi index. Dan ini rumus ajaibnya, I plus J dikali kolom. Maka ini akan menghasilkan array 2 dimensi. Dan ini ada if di index ini. Jadi kalau ini hubungannya dengan gimana sih cara ngecek tetangga-tetangga yang ada di sekitar sel yang akan kita tempatkan sebagai sel yang kita pijak. Gimana cara ngecek tetangga yang udah dikunjungi atau belum. Jadi kalau ini khusus untuk kasus kalau kita ada di pojok. Dia kalau tetangga harusnya kalau kita di tengah berarti ada atas, kiri, kanan, bawah. Ada 4 tetangga. Tapi kalau kita di pojok berarti mungkin saya cuma pojok kiri, berarti cuma ada tetangga atas, tetangga kanan, tetangga bawah. Dengan fungsi if ini, yang dimana I dan J ini adalah koordinatnya, dan cos dan row ini pembatasnya juga, ini akan meng-return undefined kalau ada cells yang harusnya ada tapi nggak ada. Edges, pojok. Remove false, fungsi untuk ngebuang dinding. Jadi kalau udah kecipta dinding, cara ngebuangnya nanti pakai ini. Ini keypress ini dijelaskan nanti akan oleh Sam. Ini tentang cara menggerakkan karakter itu. Gimana cara ngegerakin sprite animation yang udah tadi saya jelaskan. Yang di sini. Ini juga akan dijelaskan Sam. Kalau ada yang di setup di draw tadi apa yang saya lewatkan? Oh, di sini kita ada deklarasi. Kita akan ini cara ngebuat yang kalian visited ini kelas di mana kita akan assign satu cell pertama menjadi assign suatu gimana sih? Maaf saya nggak ada susah menjelaskannya.
gimana kita maaf otak saya ada dan ini gimana cara kita nge-assign variable cell yang telah kita visit itu akan kita set jadi true. Jadi selama udah visit true, yang belum visit maka false. Current highlight ini kita akan, nah ini akan saya tunjukkan. Tadinya ini saya komen di game aslinya, saya komen jadi nggak kelihatan dia tuh ada di mana sih si current cells itu. Current cells berarti sel yang kita pijak itu ada di mana sih. Tadinya saya komen untuk game kita, tapi untuk sekarang saya nggak komen dulu. Saya akan kasih lihat gimana sih hasilnya dari pembuatan mesh ini. Nah ini kalau kita ada sel yang kita pijak, maka ada sel selanjutnya dong. Ini kita juga ada, saya declare variable next, dan ini sel selanjutnya dengan kelas cek tetangga secara random. Cek tetangga secara random ini ada di cells.js. Jadi cara ngecek tetangga secara random, kalau kita ada di tengah-tengah grid misalnya, maka ada top, right, bottom, left. Kalau tengah-tengah itu I, J, maka yang atas I, J min 1, yang bawah I, J plus 1, yang kanan I plus 1, J, yang kiri I min 1, J. Ini diagram kartesius, cuma yang top bottomnya kebalik. Itu di JavaScript kayak gitu, emang seperti itu. Nah, itu cara ngecek atas kanan kiri bawah, assign kelas. Jadi, assign sel mereka. Jadi selama, ini saya buat fungsi if, selama ada ini urutannya waktu itu saya lupa urutannya. Jadi selama ada top itu nyata, ini yang hubungannya dengan fungsi edges yang ada di main, yang di index, yang index if. Nah ini kalau dia di pojok maka ada tetangga yang nggak ada. Dia di pojok kiri berarti yang kiri nggak ada tetangga, dan itu undefined. Nah hubungannya di sini. Kalau si top ini beneran ada, bukannya undefined, dan itu belum dikunjungi, maka di-push array-nya ke atas. Jadi pindah array-nya, dan sama seperti yang right bottom left. Nah, ini yang cara mengambil random neighbor seperti yang saya komen di sini. Jadi kita cek neighbors itu, array neighbors itu berapa panjangnya. Nah, kalau kita flow, kita ambil random di antara 4 neighbors kita ini itu. Dari antara labels kita ini, apa sih yang mau kita ambil? Kita ambil random dong, nggak kita assign apa-apa kan, supaya kita nge-generate mesh. Lalu kita keluarkan si angka value erase neighbor itu. Kalau nggak ada, undefined. Ini highlight ini, di game asli saya komen. Ini nunjukin initial cells, jadi saya highlight. Kalau cara ngebuat mesh tadi bakal di-highlight ungu, kalau saya assign ungu. Nah ini nanti saya kasih alpha sedikit, jadinya si current cell ini, yang alpha, current cell ini akan warnanya jadi ungu muda. Jadi ntar kita bisa lihat current cell itu yang mana sih. Make the grid and show the comment of the visit and show the movement of visited current cell. Nah ini cara ngebuat gridnya dan akan menunjukkan cara pergerakan si current cell, si sel-sel yang tadinya di A, dia gerak di B-nya gimana. Gitu, kayak gitu contohnya. Di this.show functionnya ini x itu koordinat dengan rumusnya kolom kali width, kolom kali ukuran sel, baris kali ukuran sel. Saya ada kebalik ini. Ini kita kasih warna, dan ini cara membuat wall-nya juga. Jadi kalau si walls-nya ini, walls itu tadi, nah ini. Jadi gimana sih cara kita ngebuat walls? Maaf kalau saya nggak terstruktur cara menjelaskannya. Cara membuat walls kita assign dengan boolean. Kalau true berarti beneran ada walls. Kalau false berarti itu nggak ada walls, nggak ada dinding. Jadi kalau udah visit, nanti walls-nya bakal hilang. Kita false-in. Nah gitu, kayak gitu logikanya. Nah kita bakal assign di sini kalau beneran ada walls top, ini top, right, bottom, left. Kita urutannya itu terus. Dengan koordinat ini kita buat garis, beneran ada garisnya. Nah ini fungsi if yang ini cara ngegambar background dari image itu. Kalau tadi warna hitam, sekarang saya buat warna ungu dia dengan alfanya 100. Nah ini saya buat rectangle dan udah cells udah gitu aja sih. Maaf ya kalau kecepatan. Di function Bumble A ini ada koordinat X, koordinat Y dengan kecepatan geraknya si animasi kita. Nah ini bakal ada kita buat fungsi update di Bumble ini.
kita buat argumennya current dot cell lah. Kita buat current dot cell ini current cell, kita assign argumen ini ke si current cell ini sama. Jadi kita akan buat suatu animasi. Oh ini enggak. Maaf, kita belum edit kemarin. Bukan ke edit, udah diedit tapi itu kelewat. Nah jadi kita buat kalau si current cells-nya ini di baris ini, kita pindahin animasinya itu sesuai dengan grid, sesuai dengan sel, maaf. Jadi kalau kita grid itu kumpulan sel, jadi dia pindahinnya sesuai dengan sel. Jadi dia nggak gerak jalan mulus gitu teman-teman. Jadi dia itu geraknya itu per sel, jadinya satu kotak ke sini, satu kotak ke sini. Itu cara. Maaf tadi ada ke-pause sedikit. Jadi ini kita akan assign si argumen. Saya ulang lagi ya. Maaf teman-teman. Ini argumen ini kita buat current cell. Dan ini cara membuat garis finish, yaitu di pojok kanan bawah. Jadi kalau kita mau finish di pojok kanan bawah, dia akan keluarin alert ini. Jadi keadaan posisi si sprite itu harus ada di 400 bagi 40, 10, min 1, 9. Berarti kalau tadi itu indeks ukuran gradnya 10 kali 10, dia harus ada di 9,9. Nah ini saya kasih console log buat tahu posisinya di mana nanti. Nah, ini udah sekilas fungsi finish selesai. Jadi itu sudah mainly tentang mesh generation ini, dan apa yang kurang? Tadi remove walls ini saya cuma nunjukin doang sih ini fungsi untuk remove. Jadi logikanya gini teman-teman. Kalau kita ada di saya buat tiket di sini. Ini ada left, ini current, ini right. Maaf ya tadi ketinggalan ngejelasinnya. Ini bottom dan ini top. Nah, posisinya kayak gini. Jadi ini current kita punya tetangga atas, kanan, bawah, kiri. Dengan posisi koordinat selnya I, J yang di current, atas I min 1, J, bawah I, J min 1 plus 1, kanan I plus 1, J, dan kiri I min 1, J. Ya udah. Nah, kalau kita mau remove walls yang atas nih, dari current ini kita mau pindah ke atas nih. Nah, berarti di current ini dia pindahin walls yang di atasnya. Berarti itu walls yang top. Top itu 0. Top, right, bottom, left. Nah, berarti dia harus pindahin yang 0. Tapi di topnya ini, yang hilang yang bawah. Berarti dia harus bawah. Top, right, bottom, 0, 1, 2. Berarti dia harus hilangin yang 0 dan yang 2. Nah, itu untuk yang koordinat Y. Kita assign di sini. Dimana si Y itu A point J minus B point J. Jadi itu nunjukin kalau misalnya saya di sini tuh ini baris J itu baris. Di sini ada A, B, ini ada baris ke 29, ini baris ke 30. Maka baris A dan baris B dikurangin hasilnya 1. Kalau hasilnya 1, maka kita hilangin yang atasnya si current dan bawahnya si top. Ini false. Begitu juga dengan else if yang Y min sama min 1 itu cuma kebalikannya. Jadi saya tinggal kopas ini. Begitu juga dengan X sama dengan 1. Ini bedanya ini kiri kanan kita bahasnya. Yang TB sumbu Y, LL sumbu X. Ya, sekilas seperti itu. Itu sudah cukup sih sebenarnya penjelasannya. Dan sekarang saya langsung tunjukin pseudocode-nya. Tadi kita udah tahu ada make the initial cell. Nah, itu tadi penerapan pseudocode saya. Maaf, baru terakhir saya bahas. Tadi kita udah melihat selama ada cara membuat gridnya, lalu kita masuk ke pertama. Ada ngebuat satu sel, itu ada sel yang kita pijak, dan sel itu kita mark it as visited. That means, kalau kita ada di sel itu, kita tandai itu tuh udah di visit. Berarti kita buat current sel itu, yaitu atau false. Tadi saya udah tunjukin di coding saya. Dan selama ada sel yang belum di visit, yang cara pilih random neighbors itu, yang ada di cells.js itu, nah yang ini random neighbors. Selama ada sel yang belum di visit, maka pilih salah satu dari 4 sel itu di top, right, bottom, left. Dan kita akan taruh semua itu di fungsi draw. Fungsi draw. Ini fungsi draw, dan itu ditaruhnya di, nah ini di mark. Kalau udah di visit berarti true. Kalau saya true tadi. Dan next itu variable next itu ngecek neighbors random, jadi random neighbors. Dan selama jika
kita mau pilih yang next. Kita buat visitnya true. Nah ini stack ini nanti di sedot 2, remove all, sedot 3. Tadi udah dijelasin gimana sih cara remove all, tadi udah saya jelaskan. Current sama dengan next, ini memindahkan berarti kita, posisi kita di A. Kita udah cek di B itu ada neighbors. Nah kita buat dong, A pindah ke B. Ya udah kita buat current sama dengan next. Kita mengganti value current jadi value next deh. Nah sekarang kita lihat sedot code-nya lagi. Choose randomly one of the unvisited neighbors, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Remove the walls, sudah saya jelaskan. Make the chosen cells the current cells, and mark it as visited, sudah saya jelaskan. Push the current cell to the stack. Ini hubungannya dengan else if stack is not empty, pop a cell from the stack, make it the current cell. Jadi ini tuh 2.12.2122 ini adalah penerapan dari backtracker. Jadi di mana saya lambangkan kalau saya udah maju 5 langkah ke depan dan di sebelum-sebelumnya tuh ada sesuatu, saya mau ngecek lagi ke belakang, saya mundur 5 langkah lagi ke belakang, dan saya lihat ada nggak sih sesuatu yang saya lewati. Nah kalau ada sesuatu yang saya lewati, maka saya kunjungi tempat itu. Nah itu logika dari poin 1.2 dan poin 2.1.2. Dimana kita ngebuat array baru bernama stack. Stack itu tuh kayak tumpukan barang. Array yang kayak tumpukan barang. Dimana kalau kita itu kita assign suatu value ke dalam array itu, assign, nanti kita tumpuk, yang paling atas kita ambil dong, nggak bisa dong kita tumpukan ke atas, kita satu-satu, kita dari bawah pasti ribet, pasti bakal jatuh-jatuhin semua, kita ambil satu-satu dari atas. Jadi tuh kita push setiap sesuatu yang baru itu ke stack ini, kita push, kita assign satu-satu sampai numpuk ke atas. Kalau kita bayangin seperti kertas ya teman-teman. Kalau kita mau ngecek nih, kalau itu stacknya itu tumpukannya berarti nggak kosong. Kita mau ngecek ke belakang. Caranya gimana? Kita buang dari atas satu-satu. Berarti dia bakselnya akan mundur satu persatu dari belakang. Kita pop nama JavaScript-nya. Ini pop ini sintaks JavaScript untuk array. Kita buang yang paling belakang, yang paling atas, dan kita pindah ke bawahnya. Dan kita buat itu current cell dengan membuat itu. Dengan membuat yang sebelum yang dibuang itu sebagai current cell, berarti kita pindah ke bawah. Seperti itu. Penerapan dari 2.1, 2.2 dan 1.2 ini ada di main.js, di if next, stack push.current, stack.push current. Else if, kalau stack length-nya lebih besar dari 0, berarti bukan 0, kita pop. Dan kita jadikan itu current. Ya, seperti itu mesh generation algorithm penerapannya. Dan sekarang ke bagian preview-nya. Kita live preview dari brackets. Ini game kita tadi, kalau kita udah lihat gameplay-nya. Sekarang saya udah ubah lagi kodenya, biar kita bisa lihat gimana sih mesh itu terbentuk. Karena tadi kan ketutupan loading screen. Nah ini fungsi preload loading-nya, nge-load sound. Lihat. Tadi ada grid ya teman-teman, mungkin saya akan lowkan frame rate-nya. Sekarang pertama ini yang ungu muda ini si yang kita highlight current cell. Jadi nanti kalau kita lihat dia bakal ngecek ke tangga sampai dia stuck. Kalau dia bakal mundur lagi. Kita kecilin frame rate-nya. Mana frame rate? Oh ini. Kita buat frame rate-nya 10. Maaf ada. Nah itu dia ya. Dia buat dan pas dia udah stuck dia mundur lagi, ya dia cari stuck, dia mundur, 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 dan dia cari jalan yang belum dia tempuh. Ya, sudah terlihat jelas ya teman-teman, backtrack seperti apa dan cara dia ngevisit seperti apa. Jadi itu saja dari mesh generation algorithm. Sekarang saya akan ubah lagi semuanya jadi game kita satu semula. Dan kita akan lihat apa aja yang saya ubah. Ini fungsi loading screen. Balikin lagi. Highlight. Kita hapus. Save. Apalagi yang kurang? Cells. Di cells ada yang harus saya hapus. Adalah fungsi highlight. Sebenarnya nggak usah dihapus sih. Soalnya nggak dipanggil. Tapi ya komen aja lah. Nah ini warnanya dan alfanya akan saya ubah. Alfanya jadi 0,5, 255, 0, 255, dan
00255 dan alpha. Jadi dia akan tetap menggambar. Sudah, apalagi yang belum ini? Ya, kita coba kan. 1, berarti 400 kali 400. Tadi kepencet. Loading sound. Tunggu, dan loading screen ini sudah muncul lagi teman-teman. Ini saya kecilin tadi jadinya kecil. Ya. Please wait until the maze is fully generated. Our love, ini sinopsis. Ini objektif apa yang harus kita lakukan. Jadi kita ada di koordinat 0.0 di sini, kita bawa dia ke kanan. Nah, ya teman-teman, jadi udah nggak kelihatan lagi seperti apa cara pembuatan maze-nya, dan seperti tampilan gameplay tadi, kalau kita klik ke bawah dia bakal muncul sprite. Dan ini karena frame rate-nya masih 10, jadinya dia geraknya sangat-sangat lambat. Sangat saya inikan lagi kesalahan saya. NGS. Dan mana tadi frame rate? Oke. Jadi ini algoritma yang cukup rumit bagi saya yang baru belajar juga, dan teman-teman saya yang baru belajar juga, untuk mengerti algoritma ini. Depth first search, maze generation algorithm, recursive backtracker. Dan saya juga harus lihat YouTube, harus lihat tutorial untuk mengerti ini, dan akhirnya untungnya bisa. Dan berbagai macam di sini juga bantu dipoles berbagai teman saya, dan dia minta copyright. Dan ini saja yang mau saya jelaskan. Selanjutnya kita akan lihat lagi, kalau kita udah dengan main menu, maka kita akan dengar cara ngegerakin karakter, cara membuat loading screen oleh teman saya. Sekian. Jadi sekarang saya akan menjelaskan cara menggerakkan karakter dan cara membuat login screen selama labirnya sedang dibuat. Pertama kita buat fungsi khusus yang ada di P5, namanya keypress. Nah, jadi di sini kita isi kondisi yang ingin kita buat. Kita buat lagi if di dalamnya dan masukkan sintak khusus keykode yang sama dengan. Nah, ini kita isi dengan kode ASC2 keyboard kita. Di sini 37 itu panah kiri, 40 itu panah buat bottom ke bawah, 39 itu buat yang ini, kode yang sama dengan 39 ini buat ke kanan, dan kode yang 38 buat ke atas top. Nah, kita dankan kodenya dengan current cell walls yang merupakan array dengan respect ke bagian top right button left atau 0123. Nah, cara geraknya per cell yang sudah dijelaskan Andre tadi. Terus kita set variabel keytest jadi sesuai apa yang kita pencet. Terus kita scroll ke atas dulu ya. Dan kita lihat 4 fungsi if-nya. Sebentar ya. Nah, yang ini. Nah, di sini setelah tadi di scroll, kita lihat ada 4 fungsi if yang menyatakan bahwa selama keadaan tombol-tombol tertentu dipencet, maka dia akan mengeluarkan animasi ke atas, kiri, kanan, bawah, dan kita taruh di fungsi draw biar update terus. Fungsi draw-nya coba kita lihat sebentar. Jadi buatnya di mana ya fungsi draw? Nah, ini dia fungsi draw-nya. Jadi buat di sini biar dia update terus. Nah, terus terakhir saya akan jelaskan loading screen. Jadi pseudocode atau pseudocode. Dia di pseudocode atau pseudocodenya intinya kita buat selama maze-nya belum kita buat semua. Jadi selama dia masih nyari jalan dan masih backtrack, kita tambah di variabel dummy, dan selama dia masih belum selesai mengecek dan backtrack, kita tampilkan loading screen yang ini, yang finish lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, begitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.